Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya banggakan dan yang saya muliakan, sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, selamat jumpa kembali dengan saya melalui channel SHMH, satu-satunya channel yang membahas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau yang biasa kita sebut dengan KUHP baru yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 dengan metode pembahasan ayat demi ayat, pasal demi pasal, beserta dengan penjelasan hukumnya. Menurut saya channel yang paling mantap lah ini ya. Menurut saya membantu sekali membantu kita semua, termasuk saya juga belajar, apalagi teman-teman yang sebagai advokat, sebagai aparat penegak hukum. Karena saya menyampaikannya bukan dengan bahasa-bahasa teoritis ya, terlalu ini ya, bahasa yang mudah dipahami saja. Yang penting kan itu, kalau berbicara pasalnya ya tinggal baca udah bisa kan. Tapi kalau penjelasannya terlalu dengan bahasa planet lain atau biar dikira pinter itu kan malah kita nggak sambung kita. Pakai bahasa yang mudah dimengerti, dan saya pikir itu menjadi keunggulan SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Kita pada video ke 282 ya, 282 ini kita akan masuk pada pembahasan bab 25 tentang tindak pidana pemerasan dan pengancaman. Pasal 482 ayat 1 dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 2. Huruf A, memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. Huruf B, memberi utang, membuat pengakuan utang atau menghapuskan piutang. Huruf ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 479 ayat 2 sampai dengan ayat 4 berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Sehingga secara singkat bahwa pada pasal 482 KUHP baru ini bisa disebut dengan tindak pidana pemerasan. Mari kita bahas agar kita itu lebih memahami pasal 482 ini. Bahwa ancaman pidananya penjara paling lama 9 tahun tanpa ada alternatif ancaman pidana denda. Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri ya supaya misalnya si A ini pelakunya ya supaya si dirinya si A itu untung, atau menguntungkan orang lain. Orang lain ya bisa siapa saja, bisa jadi bosnya, bisa jadi temannya, bisa jadi adiknya, bisa jadi pacarnya, bisa jadi rekan kantor, ya orang lain. Secara melawan hukum sehingga tidak berdasarkan aturan yang ada. Memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman, memaksa kekerasan, pukuli dulu, kamu serahkan barangnya, kalau tidak saya pukul, langsung dihantam, das, dipukuli nih. Maka itu yang digunakan adalah memaksa dengan kekerasan. Kalau ancaman dengan kekerasan adalah dengan ancaman kekerasan adalah kalau kamu tidak mau menyerahkan, maka saya akan kroyok kamu rame-rame. Nah, secara singkat adalah seperti ini. DC. DC itu mengambil mobil pada masyarakat. Nanti mobil itu akan diserahkan ke kantornya si DC.
Maka dalam hal ini dia bisa dikatakan menguntungkan orang lain, ya kan? Kemudian memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu tadi. Kalau tidak diserahkan, saya pukuli kamu, saya sandra kamu. Nah, itu ancaman kekerasan. Kalau di tengah jualan pepet, suruh turun pukuli, maka dengan kekerasan. Ini mobilnya, bawa, mau saya bawa ke kantor saya, kantor DC. Ya, seperti itu kan. Maka itu langsung dengan kekerasan. Dan kekerasan, sebagaimana sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, dipersilakan ditonton kembali apa definisi kekerasan dalam KUHP baru. Memberikan suatu barang, sebagai contoh itu tadi mobil. Mobil itu kan termasuk barang. Tapi tidak hanya itu contoh. Bisa jadi ada uang, sertifikat, perhiasan, handphone, atau iPhone, atau ya barang lah banyak sekali. Dan itu mudah untuk dipahami. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Kalau miliknya yang milik sendiri, misalnya uang miliknya sendiri kan gitu. Tapi kalau sebagian atau seluruhnya milik orang lain, misalnya begini, ada satpam dan pegawai bank mengambil uang dari nasabah prioritas, kan? Kemudian akan ditabung di sebuah bank. Nah, di tengah jalan dilakukan pemerasan inilah oleh pelaku. Kan itu seluruhnya uang itu bukan milik satpam sama karyawan bank ini kan, milik orang lain kan. Nah, seperti itu yang saya maksud. Jadi barang yang menjadi objek pemerasan ini adalah sebagian atau milik, baik seluruhnya atau sebagian milik orang korban itu, atau seluruhnya milik orang lain karena hanya suruh bawa aja. Supir-supir angkutan, supir-supir truk yang bawa barang, itu kan barangnya bukan miliknya supir, miliknya orang yang pengguna jasa. Misalnya pakai trailer bawa apa yang diperas, barangnya kan miliknya orang lain, bukan miliknya si supir kan. Itu yang dimaksud seluruhnya milik orang lain. Kemudian untuk yang poin B, memberi utang. Kalau kamu tidak ngasih pinjaman, nah seperti itulah, tidak diwancam atau malah dipukuli dulu, akhirnya ngasih pinjaman. Membuat pengakuan utang, sebetulnya orang itu tidak punya utang. Ini karena sistem mafia. Ya sudah, kalau seperti itu, saya ampuni. Namun kamu tulis pernyataan bahwa kamu punya utang kepada saya. Nanti kalau kamu punya uang, serahkan kepada saya 50 juta rupiah. Untuk saya bla 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 tidak terancam dan sebagainya, dengan ini menyatakan bahwa saya sebenarnya memiliki pinjaman 50 juta terhadap si A, B, C, pelaku pemerasannya ini. Jadi dengan surat itu seolah-olah dia menyatakan bahwa si korban punya utang kepada si pelaku. Namun sebetulnya yang sejatinya adalah tidak. Itu yang dimaksud dengan membuat pengakuan utang. Dan seperti itu. Padahal tidak punya utang. Kemudian atau menghapus piutang. Kelompok ini, kelompok pelaku pemerasan dengan ancaman ini tadi, dan ancaman ini tadi, dia punya utang kepada si A. Namun karena ini merasa punya power, akhirnya datangi si A, diwancam ganti, pokoknya kamu harus menyatakan bahwa utang saya lunas. Nah, akhirnya korbannya kan buat, seolah ya sudahlah, saya buatkan kwitansi kalau kamu sudah lunas. Nah, padahal belum pernah ada pembayaran sama sekali. Ini yang dimaksud menghapuskan piutang. Sebetulnya si kelompok ini punya hutang, maka si korban A ini punya piutang. Tapi dia diwancam, diperas lagi, diwancam untuk daripada matilah saya, udahlah bikin kwitansi saja. Seolah-olah sudah dibayar, maka piutangnya seolah-olah sudah hangus, sudah hilang. Dan si B merasa sudah tidak punya hutang kepada si A. Itu maksud dari pasal 482 ayat 1 huruf B. Kemudian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 479 ayat 2 sampai dengan ayat 4 berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1.
Pasal 479 ayat 2 itu adalah yang terkait di malam hari dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang ada rumahnya. Kemudian pemerasan ancamannya itu dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan perintah palsu, atau yang dalam hal ancaman ini atau pemerasan ini mengakibatkan luka berat, atau pemerasan atau ancaman yang dilakukan secara bersekutu. Itu ayat 2-nya. Ayat 3 dari pasal 479 itu apabila pemerasan ancaman ini mengakibatkan matinya orang, maka ancamannya 15 tahun. Kemudian apabila dilakukan beramai-ramai dalam hal mengancam, dalam hal memeras rombongan ini, akhirnya ada orang yang luka berat atau mati. Sehingga dalam hal ini ancaman hukumannya tambah dipidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana paling lama 20 tahun. Sehingga kalau terjadi hal-hal seperti itu pada tindak pidana 482, maka ancaman hukumannya bisa tinggi, yaitu hukuman mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan, membahas tentang pasal 482 KUHP baru. Saya ulangi sekali lagi, pasal 482 ayat 1, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama 9 tahun, setiap orang yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk huruf A, memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain. B. Memberikan utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Ayat 2, ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 479. Ayat 2 sampai dengan ayat 4 berlaku juga bagi pemerasan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Tonton terus seluruh video Esa MH dari awal sampai akhir agar tidak gagal paham. Bagi yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Bagi yang belum, dimohon dengan sangat dan hormat untuk subscribe channel Esa MH. Sinau hukum, melek hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.